Halo bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ada pertanyaan. Siapa nama orang yang masuk rumahmu atau tanahmu melalui pagar dan pintu? Nah, biasanya kalau orang datang, kalau mereka keluarga, kalau mereka teman, atau kalau mereka tamu, ya mereka bisa masuk pagar, masuk pintu, duduk, minum teh, kue-kue, dan sebagainya. Lalu kalau ada kenalan, atau ada tamu, ada Papa RT, ada keluarga, ada teman, baik teman dekat, maupun juga teman baru, pasti mereka nggak berdiri di pinggir jalan dan tidak diperbolehkan masuk. Pasti pagar dibuka, pasti pintu dibuka, pasti mereka dipersilakan masuk, duduk, dan minum dan makan bersama, yaitu nama mereka keluarga, tamu, atau teman. Tetapi siapa nama orang yang masuk tanahmu, masuk rumahmu, naik pagar, atau masuk rumahmu melalui jendela? Ya, nama mereka maling. Itu saja ya, karena kalau ada yang naik pagar, kalau ada yang masuk rumah melalui jendela, waduh, pasti orang itu kurang baik. Pasti orang itu maling nama dia. Nah, saya pernah mengalami hal ini di Indo. Agak lucu sebenarnya, karena kalau di kebudayaan Barat, walaupun banyak pagar di antara rumah-rumah, kalau ada sesuatu yang dibutuhkan di halaman tetangga, misalnya lagi main bola, dan kalau bola agak tinggi dan masuk halaman tetangga, walaupun ada pagar, nggak apa-apa, asal nggak ada anjing, ya silakan naik pagar, ambil bola, dan balik lagi ke halaman you. Nggak apa-apa, kalau udah kenal tetangga itu dengan baik, mungkin ketok pintu dan minta izin. Mungkin tetangga, kalau mereka baik, mereka ambil sendiri dan bawa bola, kasih bola, dan bisa lanjut main. Tetapi kalau kurang mengenal orang, atau kalau tetangga, walaupun kenal mereka baik, mereka dekat, tapi nggak ada di rumah, nggak apa-apa. Karena ada alasan itu jelas, ambil bola, atau dapat sesuatu, ambil sesuatu, silakan. Naik pagar aja, asal nggak merusakkan bunga-bunga dan sebagainya. Lalu nggak apa-apa. Asal alasan naik pagar itu jelas, silakan. Lalu yang lucu di Indo, pernah waktu kami tinggal di Jawa Timur, ada cuaca buruk satu malam, angin kencang sekali. Lalu hari esok saya ke rumah teman, saya lewat rumah mereka sebenarnya, saya nggak ada rencana mampir, tapi waktu saya lewat, saya melihat pintu depan buka semua, tapi mereka nggak ada di rumah. Dan saya ingat, waduh, kencang itu, angin itu kencang sekali. Lalu mungkin tadi malam kena angin dan pintunya buka. Waduh, kasihan karena mereka lagi keluar pulau. Lalu kalau pintu nggak ditutup, kalau nggak dikunci, gimana ya? Mungkin ada maling bisa naik pagar dan bisa masuk rumah, bisa ambil apa-apa. Aduh, rugi mereka. Lalu karena saya teman, sahabat, orang baik sekali, baik hati, saya naik pagar. Saya naik pagar nggak apa-apa, karena alasan jelas. Dan saya tutup pintu, saya kunci pintu supaya rumah aman, dan saya lanjut aja. Saya masuk kantor dan saya bercerita. Teman-teman saya di kantor bilang, aduh Pak Steve, jangan naik pagar lain kali ya. Kok kenapa? Ya karena yang naik pagar itu cuma maling Pak Steve, maaf. Tapi pintunya buka. Ya, coba mencari cara lain aja lain kali Pak, karena yang naik pagar bukan orang baik. Lalu mungkin orang-orang melihat pasti Pak Bule naik pagar, mungkin mereka nggak nyaman karena lagi ada bule naik pagar. Mungkin mereka terlalu malu keluar dan panggil bule untuk keluar dari tanah.
waduh, pasti mereka nggak nyaman jiwa mereka kalau melihat seorang bule itu naik pagar, karena yang naik pagar itu cuma maling. Tapi itu ada pintunya. Tapi pikiran seperti itu sangat menolong kita pada hari ini di dalam firman Tuhan, waktu kita membaca tentang nama Yesus berikutnya. Nama Isa yang disebut di dalam Yohanes 10 yang kita lihat 2 minggu lalu adalah gembala yang baik. Isa adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala. Dia mengembalakan domba-domba dia, anak-anak dia, pengikut dia, tetapi dia yang baik. Lalu cara yang dia mengembalakan sangat baik, paling baik. Lalu di dalam cerita itu, di dalam penjelasan itu, di dalam gambar itu dengan Yesus sebagai gembala yang baik, kita juga dapat nama lain. Nah, ingat, setiap kali Isa mengatakan I am, aku adalah, itu sama dengan nama Yahweh dari Perjanjian Lama. Yahweh nama khusus untuk Allah. Lalu Yesus menggunakan nama supaya pendengar langsung tahu Isa adalah Mesias. Lalu dia menggunakan I am, aku adalah, dengan beberapa gambar. Nah, untuk pada hari ini kita mau melihat gambar baru di Yohanes pasal 10 mulai dengan ayat 7. Saya mau membaca sampai ayat ke-10. Firman Tuhan berbunyi, "Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya." Lalu Yesus mengatakan, "Aku adalah pintu. Aku adalah pintu bagi domba-domba itu." Yang menarik kalau kita ingat di kebudayaan mereka, lalu zaman Yesus, zaman Perjanjian Baru, waktu Yesus menjelaskan nama ini, aku adalah pintu domba-domba. Mereka banyak sekali gembala, banyak sekali domba. Biasa saja kalau orang kerja sebagai gembala zaman itu. Nah, mungkin saat ini mungkin nggak begitu banyak, atau mungkin di kebudayaan you nggak ada banyak gembala. Di Amerika nggak ada banyak gembala. Lalu kalau saya mendengar cerita seperti ini, saya dapat gambar seperti ada penjaga gembala itu, dan dia menjaga domba, dan mereka jalan-jalan mencari rumput supaya makan, dan mereka balik. Tapi sebenarnya ada maksud lebih dalam lagi dengan nama ini dan cerita ini bagi Yesus, karena zaman itu ada dua jenis atau dua sistem untuk kandang domba. Lalu kandang domba itu kalau di dalam kota, lain kalau di dalam desa atau di ladang. Lalu kalau di dalam desa itu pagarnya cukup jelas dan cukup luas juga. Lalu banyak domba bisa masuk. Domba saya, misalnya saya ada 10-20 bisa masuk. Domba you, kalau you ada 25 masuk. Kalau orang lain ada 15, 20, 30 masuk. Lalu kelompok domba-domba banyak di dalam satu kandang itu yang besar. Lalu mereka dijaga oleh dua hal. Yang satu oleh pagar itu. Biasanya dari batu, bisa dari kayu. Tapi pagar itu agak tinggi dan cukup aman di dalam. Tetapi ada pintu, ada pagar. Nah, di pintu itu ada penjaga, ada orang dan dapat tugas, lalu itu pekerjaan mereka. Mereka dibayar sepanjang malam, tugas mereka menjaga domba yang di dalam kandang domba itu, di dalam pagar ini. Lalu mereka menjaga, dan kalau you mempunyai domba itu atau you gembala domba itu, you boleh makan, boleh tidur, nyenyak, karena ada yang jaga. Nah, satu sisi dengan gambar Yesus, dia adalah
gembala yang baik. Dia adalah pintu. Lalu dia berdiri di pagar atau di pintu itu dan dia menjaga semua domba. Supaya nggak ada orang jahat yang masuk, nggak ada domba yang keluar dan hilang. Dia ada di pintu dan dia akan menjaga. Itu salah satu tugas dia. Tetapi yang lebih baik lagi kalau kita mengerti kandang domba itu di desa atau di ladang atau di hutan. Karena nggak begitu kuat, biasanya ada pagar nggak setinggi seperti di dalam kota, mungkin dari batu, mungkin dari kayu atau pohon-pohon kecil, macam-macam. Tapi pokoknya di pagar nggak ada pintu, ada pembukaan, ada daerah space-nya yang buka supaya mereka bisa masuk keluar kayak pintu, tapi nggak ada pagar yang bisa tutup karena mungkin di hutan, karena di ladang, karena di desa. Lalu nggak ada pagar. Lalu kalau semua domba masuk, cuma domba dari satu gembala yang boleh masuk, cuma muat satu kelompok domba itu. Kalau mereka udah masuk dan di dalam cukup aman, tetapi gembala itu harus tidur. Mereka harus istirahat. Lalu kalau mereka istirahat, ada yang jahat bisa masuk, ada yang tersesat bisa keluar dan tersesat. Lalu gembala yang baik, mereka akan tidur di pintu. Dan mereka akan menggunakan badan sendiri sebagai pagar. Lalu itu maksudnya Yesus waktu dia mengatakan dia adalah pintu. Dia akan seperti gembala yang baik dan dia sama dengan gembala yang baik yang tidur di pintu itu supaya tutup. Supaya yang jahat tidak diperbolehkan masuk, supaya yang kurang mampu sendiri nggak boleh keluar sendiri dan tersesat dan disakiti dan hilang. Waduh, indah sekali kalau kita mengerti gambar itu bagi Yesus. Yesus gembala yang baik sampai dia yang menjadi pintu bagi domba-domba dia. Saya mau membaca ayat itu sekali lagi dari Yohanes 10 supaya kita bisa mengerti gambar ini lebih dalam setelah penjelasan itu dengan dua jenis kandang domba yang di kota maupun di desa. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya. Lalu Yesus akan membawa domba-domba ke rumput yang baik, ladang yang baik, makanan yang baik, supaya mereka bisa sehat, supaya mereka bisa baik. Tetapi juga dia akan melindungi domba-domba seperti gembala yang baik, seperti yang tidur di pagar dan menjadi pintu sendiri supaya yang jahat tidak bisa mengganggu, yang bisa mudah tersesat nggak bisa keluar sendiri. Lalu itulah Yesus, itulah Isa yang menjadi Mesias bagi kita. Lalu kalau kita ingin sungguh-sungguh mengerti dan mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh kelimpahan, kita harus mengikuti Isa, gembala ini yang menjadi pintu bagi kita. Lalu, kalau kita memperolehkan Isa menjadi pintu, kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kelimpahannya. Membayangkan setiap pintu yang kita lewati. Kalau masuk dan kalau orang baik di dalam, waduh, nggak cuma minum teh, itu kalau minum teh, diisi lagi kalau habis, makan snack, makan kue, makan nasi campur, bisa tidur, kalau udah malam bisa menginap. Itu orang yang baik. Nah, kalau orang baik, kalau kita masuk rumah yang baik melalui pintu mereka, kita akan menemukan pengalaman yang baik. Lalu pengalaman yang baik, aduh, perutnya kenyang, percakapannya baik, lucu, menghiburkan, bisa tidur nyenyak. Lalu kalau kita masuk melalui pintu di rumah seseorang yang baik sekali, pengalaman di dalam rumah itu baik sekali juga.
lebih baik daripada yang di luar. Kalau kita mengikuti Isa sebagai gembala yang baik dan memperolehkan dia menjadi pintu yang kita lewati atau tidak lewati, pengalaman di dalam kehidupan akan menjadi yang paling baik. Tinggal kita percaya bahwa dia adalah pintu yang baik dan kita selalu mencoba melewati pintu yang dibuka oleh Isa sendiri. Jangan lupa, Isa sudah mengatakan dia adalah pintu dan dia adalah gembala dan dia akan melindungi kita dan mengorbankan diri dengan badan sendiri supaya yang jahat bisa keluar dan yang baik bisa masuk. Tuhan memberkati. Amin.